Semuanya udah menjadi semakin mahal. Kita sebagai pengguna HP udah jelas harus merubah mindset kita nih. Dari yang selalu ngebandingin harga, jadi lihat apa yang kita dapetin dari sebuah HP baru. Value dari barang yang mau kita beli itu seperti apa. Karena ya kalau lu cuma marah-marah dan gak nyisihin duit, lalu ketika lihat sebuah HP yang bagus cuma gak murah lagi, jelas lu ujung-ujungnya cuma jadi keyboard warrior aja. Komen ala-ala kaum menang mending yang semakin lama semakin tertinggal. Nggak jadi kaum menang mending yang level up ya. Asal lu tahu aja, ketika lu marah-marah dan mencari orang yang satu suara dengan lu, akan ada lebih banyak orang lagi yang tanpa ngeluh sudah siapin duit dan upgrade HP-nya lagi. Soalnya selain dari apa yang sekarang udah semakin mahal, yang ya terselip lah di harga yang udah naik, ada tuntutan besar dari sebuah brand harus tetap kasih yang worth untuk lu semua ya, bahkan lebih worth lagi. Nah ini Oppo Reno 16 Pro 5G yang jelas jadi sebuah HP pembuka gerbang harga yang semakin naik itu dimulai. Kalau memang harganya sesuai dengan bocoran yang gue denger ya kalian harus siap-siap aja. Namun selain dari dampaknya harga komponen mahal dan Oppo memang selalu kasih harga yang gak biasa ya, apakah mereka cuma sekedar mau ambil duit lo aja dengan kasih handphone yang gak worth it? Sayangnya ya ketika kita bahas HP Oppo yang memang harganya itu nggak murah, sampai sekarang mereka tetap konsisten kalau mereka itu bisa nih bikin HP yang beneran bagus. Coba lihat aja di bagian settingnya, versi software, cek update-nya. Ketika dia nggak ada update, ya karena ini gue juga udah update juga ya, mereka kasih satu fitur yang nggak banyak orang minta, yaitu fitur highlight. Kita stop di sini dulu ya, karena gue yakin di sini lu udah nebak kalau gue dibayar buat review ini. Ya silakan lu mau komen kayak gimana, tapi di era sekarang yang memang value sebuah smartphone itu wajib dipertanyakan daripada cuma sekedar kenapa mahal doang, ini salah satu fitur yang penting banget. Karena ya secara nggak langsung lu dikasih tahu journey handphonenya kayak gimana, apa yang baru, apa yang bisa lu gunakan, dan apa yang lu bisa manfaatkan buat hari-hari lu. Sekarang gue tanya, buat lu yang udah punya HP Oppo Reno atau Android lain, lu tahu nggak kalau lu bisa dengerin lagu pakai 2 TW sekaligus. Lu bisa share denger bareng, which is ini seru sebenarnya. Bahkan kalau lu udah tahu juga, lu pasti nggak tahu cara pakainya. Nah ini mereka buat clear untuk kalian. Jadi lu bisa manfaatin fitur OS barunya yang ada di handphonenya ini. Yang mana Color OS itu ya emang sampai sekarang keep on track lah, jual HP lebih mahal dibanding yang lainnya buat ningkatin quality of life lu saat lu gunakan HP-nya. Pakai duit tiap HP yang mereka jual buat R&D OS-nya. Jadi ya win-win solution memang sih. Gak perlu gue mention lagi gimana smoothness-nya Oppo ini, minim masalah dan bahkan minim iklan. Tapi itu memang untuk OS-nya yang mungkin akan hadir di semua lini HP-nya nanti setelah update. Lalu gimana HP-nya ini? Apakah memang se-worth it itu di harga lebih dari 10 juta? Secara generasi ini tentunya ada peningkatan. Kalau dari Reno 15 Pro Max ya, chipset yang digunakan sekarang ya pakai MediaTek Dimensity 8550 ya. Ya ada supernya, which is ini naik level sebenarnya. Improve versionnya dari 8400 yang dinaikin frekuensinya Albic core-nya, GPU-nya pun upgrade juga dan RAM yang digunakan itu pakai speed yang lebih tinggi lagi. Jadi lo bisa expect ada peningkatan raw power-nya dari handphone ini yang bisa lo lihat juga dari performance gain benchmark sintetis kita, which is ini menarik. 2 juta lebih lah ya. Ya nanti kita akan lanjutin lagi pembahasannya karena ada satu hal dulu yang gue mau bahas. Jadi spotlight gue itu sama handphonenya ini ya, gue agak kaget kenapa sekarang Oppo Reno 16 Pro 5G itu dibuat jadi lebih compact. Apa memang era desain handphone besar itu udah mulai fatigue, udah mulai capek ya? Jadiin ultranya itu kalau mau yang paling gede itu aja gitu. Makanya Pro Max itu nggak digunakan lagi karena varian Pro-nya sekarang dimensity-nya lebih kecil. Enak loh sebenarnya dipegang. Buat gua yang memang suka pakai HP kecil, ini sih bener-bener sweet spot ya buat lo gunakan. Ditambah strategi marketing handphone ini cukup tepat, yaitu kolaborasiin sama K-pop Baby Monster, which lo tahu ini arahnya untuk siapa. Yang pasti yang bisa spend duit banyak untuk yang dia suka. K-popers ini gila nih ya. Tapi ya karena gua nggak ngikutin Baby Monster, ya udahlah ya, gua bahas desainnya Reno lainnya aja gitu, yaitu 3D Planet Design ya. Dari generasi ke generasi selalu ada hal yang berbeda di bagian belakangnya ini. Dan sekarang ini bentukan planet yang punya nuansa Holoverse 3D teknologi di tiap lu gerakin HP ke berbagai macam sisinya. Mungkin lu nggak terlalu bisa lihat jelas ya ketika di video ini seunik apa gambarnya. Tapi hero colornya ini ya, ini oke lah, punya style yang nggak B aja. Ya selera sih sebenarnya. Bentuk kamera bumnya simple punya dengan desain one piece sama web panelnya. Berbahan kaca juga, sudah premium, sama kayak si sampingnya udah gunain aerospace grade aluminium frame juga. Jadi udah solid lah. Dan juga untuk tombol ekstranya mereka yaitu Snap Key,
ada juga di HP ini. Jadi satu tombol tambahan untuk lu bisa kustomisasi di banyak penggunaan. Lalu bobotnya juga terbilang ringan, hanya 191 gram aja dan ketebalannya itu cuma di 8,3 mm aja. Jelas juga ada IP rating di 69K. Menurut kalian gimana sama HP ini? Menjadi kecil gitu ya? Gue sih kalau ngomongin dimensi ini suka banget ya, jujur ya. Selanjutnya layar yang udah mewah dari varian sebelumnya pun tetap ada dan ditingkatkan. Dari bezel yang tetap tipis, resolusi 1,5K, dan gunain refresh rate di 144 Hz ya. Walaupun gak kerasa banget, tapi ya tetap oke lah. Tingkat brightness-nya di 1800 nits SBM-nya, dan tepatnya untuk layarnya ini punya ukuran di 6,32 inci. Yang memang secara penggunaan tuh ya agak sulit ketika lu untuk gunain bermain game. Karena layar lebih kecil, orang yang biasa main di HP ukuran 6,8 inci pasti akan gak biasa sih. Apalagi main game yang memang banyak tombol mikro di gamenya kayak game MMORPG. Soalnya ya gue alamin itu sih. Tapi sisanya untuk lu nonton, main sosmed juga ini ya bener-bener nyaman banget, nggak pegel lah dipakainya. Dan salah juga sih ketika lu beli HP ini untuk ngincer main gamenya gitu, karena ya Oppo Reno ya sejauh ini memang selalu condong di bagian kamera sama content creatingnya. Yang improve-nya sekarang sih lebih ke content creatingnya, which salah satu bagian dari update OS-nya juga. AI Remix Collage ya, fitur yang cocok buat anak muda bikin kreasi untuk postingan sosmed yang nggak gitu-gitu aja. Jadi lu bisa nih gabungin foto atau video lu dengan custom sticker yang lu buat sendiri. Dan ini sebenarnya sih lu bisa gunain untuk ikutin tren-tren yang lagi hit sekarang. Enaknya Oppo ini nggak perlu lu harus punya skill editingnya master. Cukup ya drag and drop aja, sisanya dibantu sama AI. Untuk gua yang nggak suka posting di sosmed, ini fitur sebenarnya penting nggak penting sih. Tapi balik lagi ke target audiensnya Oppo yang udah collab sama K-pop girl band ya. Ini ya bisa banget dimanfaatin. Ditambah dari generasi sebelumnya pun juga udah ada AI pop-up yang sekarang di-upgrade lagi jadi AI pop-out 2.0 yang udahlah paduan yang tepat banget sebenarnya. Kalau ngomongin soal kamera, improve-nya kali ini ya juga masih sama, yaitu dari software-nya aja. Kalau hardware-nya itu masih di 200 megapiksel main kamera, 50 megapiksel ultrawide sama telefotonya, serta kamera depannya juga di 50 megapiksel pula. Secara lu gunain untuk asal jepret, gua sih udah megang HP ini dari masih OS yang non-officialnya sampai sekarang, improve-nya tuh jauh banget. Sekarang foto-foto jauh lebih bagus. Hasil processing gambarnya pun juga cukup natural, yang memang tipikal Oppo aja gitu. Gambarannya itu sih kayak versi non-flagshipnya aja. Secara basic ada, hasilnya tetap bagus. Kayak minusnya tuh cuman gak ada Hasselblad tuningnya aja gitu. Jadi kalau lu ngerasa akan jauh dari flagshipnya sih ya, untuk beberapa sektor gambarnya enggak sih. Dibilang nggak bisa dibilang jauh lah maksud gua. Sama juga ya, yang gua notice juga ya itu di bagian menu popnya, which is ini mode foto dengan filter. Tapi didesain lagi untuk dipermudah lagi penggunaannya. Style yang modern kayak ada sampai hasil foto kayak pakai kamera retro pun juga ada. Gua suka dan lu harus coba juga di lensa ultrawide-nya dengan mode light leak-nya ya, dan juga mode Y2K dari Digicam ya. Dan gua bisa bilang Oppo Find Ultra itu ya your new camera. Dan Oppo Reno ini ya kamera klasik lu. Gua suka sih, tinggal tunggu aja ada update nggak sih di X9 ya untuk versi yang kayak gini. Tapi satu lagi sih sebagai pelengkap, Oppo bawa aksesoris Oppo Bubble ini ya, semacam smart screen lah utamanya. Lu bisa gunain ini untuk saat jadi second screen lu saat foto-foto selfie dan juga tag konten. Ingat nggak sama shutter button Bluetooth yang biasa dijual bareng tripod? Nah ini next levelnya. Lu bisa lihat preview kamera lu, foto dan rekam juga tanpa harus pencet HP-nya lagi. Gunainnya juga mudah, nggak perlu setting ini itu, dan juga bisa jadi aksesoris lucu-lucuan karena lu bisa setting wallpaper yang lu suka. Ditambah Oppo juga kasih lagi kayak semacam holder pouch-nya ya untuk satu ini, jadi ya menarik lah. Tambahan untuk kasih value yang unik aja di HP-nya ini. Dan gua udah coba juga ya di Oppo Find X9 Ultra, dia bisa digunakan jadi nggak terbatas di HP ini aja. Cuma sayangnya kalau HP lu bukan Oppo ya sayangnya belum bisa digunakan. Tapi infonya Oppo Bubble ini akan segera kompatibel sama iOS ya. Kita tunggu aja. Selanjutnya untuk baterai Oppo Reno ini punya baterai di 6700 mAh. Udah cukup besar untuk HP sekompak ini. Yang kalau ditanya untuk ketahanan baterainya, ya nggak cuma sekedar kapasitasnya aja nih, tapi memang optimisasi HP ini sudah tergolong baik banget. Dan untuk pengecasannya, dia itu udah pakai SuperVOOC 80 watt serta wireless chargingnya di 50 watt juga. Jadi udah cukup aman. Nah, balik lagi nih soal performance-nya, yaitu Dimensity 8550 Super di HP ini sudah berjalan aman dan tanpa ada masalah lagi. Dikombin juga dengan RAM 12GB LPDDR
5X sama juga sama storage 256GB UFS 3.1. Paling yang gue bisa komen di sini agak menyayangkan ya. Kenapa Oppo di harga yang udah nggak murah masih gunakan storage 256GB? Gue paham sih harga bahan sudah nggak murah, tapi melihat perkembangan teknologi dan potensi penggunaan kamera yang nggak cuma asal jepret terus nggak pakai lagi sisanya foto ini, ya kayaknya udah nggak mungkin lagi. Pasti kan orang akan banyak menyimpan foto-foto pribadi di HP ini, yang jadinya ya sebenarnya tuh consider banget ya kenapa cuma 256GB. Mungkin kalau ada pilihan 512GB ya gua rasa akan jadi sweet spot untuk user ya. Ditambah kalau HP-nya terus tetap naik harganya ya bisa aja lah ini dipakai lebih lama lagi gitu. HP ini aja dikasih 5 tahun OS-nya dan juga 6 tahun security-nya, lumayan lah. Tapi ya lagi-lagi bakal bentrok di harganya. Dan kalau kalian masih nanya mending Reno 15 Pro Max kemarin atau yang ini aja, ya sebenarnya tergantung sih. Keduanya masih tergolong baru. 15 Pro Max belum ada setahun juga. Dan 16 Pro ini ya juga jelas baru banget. Ya saling isi aja untuk pilihan kalian gitu, khususnya user Oppo lah. Kalau lu nyaman sama yang gede, ya mungkin juga lu butuh buat main game yang di layar besar juga, ya spek yang sedikit di bawah Reno 16 Pro-nya ya jelas. Nggak nge-lag juga, ya silahkan ambil yang 15 Pro-nya. Dan Oppo juga ngerti sih menurut gua, nggak langsung makan produk lamanya dibikin nggak worth buat dikonsider. Jadi pilihan tambahan aja lah ketika lu kebalikannya dari yang nggak suka sama HP besar. Oppo Reno 16 Pro ini targetnya berbeda dari Oppo Reno 15 Pro Max, jadi nggak bisa lah head to head banget. Dan langsung aja ke kesimpulannya, Oppo Reno 16 Pro ini walaupun berada di levelnya mahal, jelas ada hal yang memang lu akan bisa dapatkan di harganya. Memang ini rasanya kayak udah beli flagship aja gitu. Cuma sebelum gue bilang Oppo itu selalu jual harga yang nggak murah, ya setelah HP ini rilis lu akan lihat lagi betapa sulitnya nanti lu akan menemukan HP flagship di harga belasan juta kecil. Pastinya akan naik juga, bahkan beberapa flagship aja udah mulai consider kenaikan harganya. Jadi ya set truthnya sekarang ya, mungkin gaji kalian belum naik, tapi kenaikan harga produk elektronik khususnya HP udah akan lihat HP-HP premium itu ya lebih dari 10 juta lagi ya. So jadi sangat-sangat wajar ya ketika Oppo pun kasih harga Reno 16 ini nggak sama seperti generasi sebelumnya. Dan kalau lu udah lihat pembahasan video gue sebelumnya tentang kapan waktu yang tepat untuk beli HP, harusnya lu udah tahu dan bisa tentuin kapan yang cocok lu habiskan uang lu untuk HP baru. Jadi apakah HP ini worth it? Menurut gue masih sangat-sangat worth dari value yang ditawarkan. Gak sekedar HP di atas 10 juta dengan fitur murahan, lu wajib explore ketika punya HP ini. Yang gak kalah penting ya, Oppo kasih jaminan juga tadi ya, 5 Android Major sama 6 tahun security update. Artinya ini HP aman nih buat lu pakai jangka panjang. So diskusi dibuka di kolom komentar ya, jadinya gua akan jawab pertanyaan lu semuanya di kolom komentar. Tapi seperti biasa, kalau lu mau beli ya mungkin ya kalau lu mau beli deh Oppo user, gue ngomongnya nggak ke kaum mending ya silakan aja kalian beli di YouTube Shopping kita ataupun di kolom deskripsi kita, karena udah kita pilihin toko yang terbaik dan kalian nggak bakal ketipu sama tokonya, semoga aja ya intinya. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita, Instagram, TikTok, dan Facebook, semua linknya di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.